Alhamdulillah alladzi yufaqihu fid din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-hadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Tunku Raja Imam Masjid Al-Faizin dan seluruh para jajaran beliau yang selalu berkhidmat untuk memakmurkan masjid, mudah-mudahan dalam lindungan dan ridha Allah insya-Allah. Dan juga kepada Ketua Mu'ad Aceh Besar dan kepada seluruh para muhibbin, para pencinta ilmu yang berhadir, mudah-mudahan selalu dalam rahmat dan ridha Allah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah semua, pada malam yang berbahagia ini kita melanjutkan pengajian kita yang mana mengkaji kitab Tanbihul Mu'tarrin, di mana kitab Tanbihul Mu'tarrin tersebut ditulis oleh salah seorang ulama besar, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau tinggal dan wafat di Mesir, dan beliau juga guru murid daripada Syekhul Islam Zakaria Ansari, yang mana dalam kitab ini merangkum tentang akhlak salafus saleh. Kenapa disebut akhlak salafus saleh? Karena orang yang paling dekat dengan masa Rasulullah adalah salafus saleh, orang yang diakui kebaikan oleh Rasulullah dalam hadis khairukum qarni tsummal ladzi yalunahum tsummal ladzi yalunahum adalah para salafus saleh. Maka Imam Sya'rani menulis kitab beliau dalam bentuk mengumpulkan akhlak-akhlak salafus saleh untuk diajarkan kepada kita supaya kita bisa mengamalkannya dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Paling tidak, walaupun kita tidak hidup di zaman yang pernah diakui kebaikan oleh Rasulullah, paling tidak bisa meneladani sifat dan karakter orang-orang yang hidup pada masa tersebut. Maka kitab ini tidak disusun bab per bab, tetapi lebih kepada menjelaskan akhlak-akhlak salafus saleh. Maka oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani melanjutkan kajian beliau, kitab beliau di halaman 24 pada malam ini kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifuna fa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum kasratu ikhlasihim fi ilmihim wa amalihim wa khaufihim min dukhulir riya fi dzalika. Dan sebahagian daripada akhlak mereka itu salafus saleh, semoga Allah meridai mereka itu semua. Kasratu ikhlasihim, banyak ikhlas mereka dalam mengajarkan ilmu mereka, wa amalihim, dan dalam beramal mereka, wa khaufihim, dan rasa khawatir mereka, min dukhulir riya fi dzalika, daripada masuk riya dalam demikian ilmu dan amal. Ini salah satu karakter salafus saleh yang barangkali pada generasi sekarang sudah jarang kita perdapatkan. Mereka mengutamakan dan selalu memperbanyak rasa keikhlasan, baik ikhlas dalam ilmu maupun ikhlas dalam beramal. Dan kekhawatiran mereka bahawa amal yang mereka kerjakan dihinggapi rasa ria atau penyakit ria, yang mana semua itu dapat menggugurkan kualitas ibadat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsud laka ya akhi, dan kami akan memaparkan panjang lebar bagi engkau wahai saudaraku pada ini tempat, karena banyak kebutuhan manusia kepada demikian. Sebagaimana kami sampaikan di awal tadi, kitab ini menceritakan tentang akhlak-akhlak yang ada pada mereka. Jadi Imam Sya'rani menyampaikan tentang martabat dan kedudukan keikhlasan kepada kita melalui cerita. Beliau cerita misalnya salah satu ulama salaf, misalnya Fudail bin Iyad, bagaimana definisi ikhlas menurut beliau. Nanti ada lagi misalnya sahabat salafus saleh yang lain, bagaimana definisi ikhlas
menurut beliau. Dari semua cerita-cerita tersebut kita bisa mengambil satu pelajaran atau iktibar, ternyata keikhlasan itu punya tingkatan-tingkatan. Keikhlasan itu kita harus memiliki sifat-sifat seperti ini, sifat-sifat seperti ini, baru dianggap kita termasuk dalam hamba-hamba yang ikhlas. Maka nanti lebih banyak kepada menyebutkan tentang ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh para salafus saleh. Dan termasuk pembahasan yang panjang lebar dibahas oleh Imam Sya'rani, pembahasan tentang ikhlas dibandingkan dengan akhlak salafus saleh yang lain. Alasan beliau, likasrati hajatin nas, karena banyak sekali kebutuhan manusia kepada demikian persoalan ikhlas. Sebab tanpa ikhlas amal kita hanya gambaran belaka. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikam beliau, al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha sirrul ikhlas fiha. Amalan yang kita kerjakan itu, amalan ibadat secara fisik yang kita kerjakan itu suwarun qa'imah, hanya gambaran yang tegak berdiri, ibarat patung. Wa arwahuha, nyawanya adalah sirrul ikhlas fiha, adanya rahasia keikhlasan dalam setiap amal. Berarti amal yang tanpa ikhlas ibarat satu gambaran atau satu fisik yang tidak memiliki nyawa. Malah dalam kitab-kitab seperti Arba'in fi Usuluddin diceritakan oleh Imam Ghazali, kita beribadat kepada Allah tanpa memiliki keikhlasan ibarat menghadiahkan kepada seorang raja dendayang yang sudah tidak memiliki nyawa. Tajuk dendayang ke raja, hadiah paling istimewa mejamun kenggejuk dendayang. Meno hanali dendayang hanalamit li. Tajuk dendayang ke siro raja, tapi ke almarhumah yang kira-kira raja senang ke terima hadiah tanya. Atau tajuk motor, nyokuraina motor lah. Tajuk motor minyak tan baterihan, ajim dah pudip pi. Senang ke terima hadiah motor. Gambar motor tagai, fisik motor tagai, pi pudip anjit, tak pakai anjit, tak anjit. Menan ke ibarat tanya tak ibadat kepada Allah, tidak memiliki keikhlasan. Ibarat tidak ada ruh, tidak ada nyawa. Fanaqul, maka kami berkata, sabata fil ahadis sahihah, sebut dalam beberapa hadis sahih bahawa sungguh Rasulullah SAW bersabda, lamma khalaqallah azza wajal jannata adnin, tak kala Allah menciptakan surga adnin, Allah menciptakan kenikmatan dalam surga tersebut, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Allah mempersiapkan nikmat dalam syurga tersebut yang tidak pernah atau belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terlintas dalam hati manusia. Nyandum hebat nikmat Allah persiap bak syurga adenen, sehingga menyo tabayangkan kiban nikmat syurga, ternyata dalam syurga adenen na dibalik lebih jiuh lam nikmat yang hana pernah terbayang. Nyoronyo tadinga gurai-gurai pegah nikmat syurga etna na gepegah. Ternyata dalam syurga adinennya na nikmat yang hana pernah mentadinga pi. Hana pernah mentakalan. Qala, Allah berkata baginya syurga adinen, takallami, silakan engkau berbicara wahai syurga adinen. Maqalat, maka berkata syurga adinen, qad aflahal mu'minun salasan. Beruntung berbahagialah orang-orang beriman, beruntung berbahagialah orang-orang beriman, beruntung berbahagialah orang-orang beriman. 3 kali diucap oleh syurga adnin. Summa qalat, kemudian syurga adnin berkata, ana haramun ala kulli bakhilin wa murain. Aku haram di atas setiap orang yang pelit, wa murain, dan orang yang menampakkan ibadat kepada manusia. Jadi syurga adnin yang nikmatnya tidak bisa dibayang oleh hati manusia, ternyata mengharamkan diri kepada orang yang pelit dan mengharamkan diri kepada orang yang beribadat hanya tujuan untuk memamerkan kepada manusia, atau dalam bahasa lain disebut riya. Itu salah satu ganjaran yang kita dapatkan bila dalam beramal kita tidak memiliki keikhlasan. Ganjaran yang tidak baik, itu tidak mendapatkan syurga adnin.
Dan adalah Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala yaqul berkata, barang siapa mencari dunia dengan amal akhirat, Allah balikkan hatinya dan Allah tulis namanya dalam buku catatan penghuni neraka. Menyotanya tamita manfaat dunia dengan tak kerjakan bud akhirat. Tujuan tang ibadat untuk pencitraan. Tujuan tang ibadat supaya tanyo dipilih menjadi pemimpin. Tujuan tang ibadat supaya mencari simpati masyarakat, supaya tanyo diberi jabatan, diberi kepercayaan dalam masyarakat. Tamita keuntungan dunia dengan tak kerjakan amal akhirat. Ya Allah gebalik hati tanyo. Sehingga pu mentang yang tanyo pubut kan le tujuan untuk minta ridha Allah. Tapi kan sebalik je untuk kepentingan duniawi. Dan Allah getulis tanyo dalam catatan buku penghuni neraka. Yang ancaman bagi orang yang memanfaatkan ibadat akhirat untuk kepentingan dunia. Dan adalah Hasan Basri rahimahullah berkata, adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam berkata, man amila bima alima kana waliyan lillahi haqqa. Orang yang beramal dengan apa yang sudah dia ketahui, itulah wali Allah yang sebenar-benarnya. Jadi wali Allah yang sesungguhnya adalah orang yang mengamalkan ilmu. Jadi ilmu bukan hanya dipelajari tapi untuk diamalkan. Karena ilmu adalah imam, amal adalah tabi'. Imam tidak akan berfungsi bila tidak ada pengikut. Legazan, lekamat, siro gitu. Hana urikut. Asih jamaah, hana asid. Jadi ilmunya harus diikuti oleh amal. Hanjit ilmu tok. Sebab Al-Quran Allah berfirman, wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun, kan illa liya'lamun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kan illa liya'lamun. Maka tujuannya adalah beribadat, mengamalkan ilmu. Ilmu adalah sarana atau wasilah, kan tujuan utama. Maka menyatanya olehna ilmu tatim amalkan ilmu yang kada tupunya yang ke yang wali yang sesungguhnya. Maka janji Allah, fattakullah wa yu'allimukumullah. Janji Nabi, man amila bima alima warasahullah ilma la ya'lam. Barang siapa mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, Allah akan wariskan kepadanya ilmu yang belum dia ketahui. Jadi merupakan ilmu laduni. Ilmu laduni, ilmu yang payah tabut. Kunci merupakan ilmu laduni, amalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Sufyan Suri rahimahullah berkata, qalat li walidati, orang si inang lum pernah nepegah baklun. Berkata bagiku oleh walidati, oleh bundaku atau ibuku, ya bunayya, wahai anakku, la tata'allam ilma illa idza nawaital amal bihi. Jangan kamu belajar ilmu kecuali apabila engkau meniatkan akan mengamalkan dengan ilmu tersebut. Dan jika tidak, maka ilmu akan menjadi bencana besar di atas kamu pada hari kiamat. Maka ilmu akan hujjatun laka atau hujjatun alaika. Hujjatun laka, ilmu menjadi pembela bermanfaat bagi kamu. Ya hujjatun alaika, ilmu menjadi pemberat di atas kamu. Ini ilmunya berfungsi jid ke pembela, jid ke pemberat. Yang oleh na ilmu hana tak amal, malah amal tanya berbeza dengan ilmu, yang berarti jid ke pemberat. Menyona ilmunya tak amalkan lagi yang kata tupu, ti ilmunya jid ke pembela orang akhirat. Maka hanggebi murno ilmu benar dapat sangnit ilen untuk tak amal. Malah dalam kitab Manhaj Sawi disebutkan ilmu yang sifat jih sunat tak amal, paling tidak benar tanian atau takasat tak amal walau siga. Kita buat bab sembahyang tasbih. Kadang-kadang kata semua buat kedua buah kitab tamat tentang bab sembahyang tasbih. Tanya sendiri hantam pernah ada praktek. Yang baik sampai menan minimal permantang yang kata tepu nak tak amalkan walau siga. Kecuali yang sifat ji fardhu'in ya, hasil siga kan. Maluh siga nanti mudik manjut. Tapi yang sunat-sunat pulam amaliyah-amaliyah yang hana umum jih kita lakukan, yang minimal nak pernah tak amalkan, baik hanya tak tepu tu. Tapi yang amaliyah rutin lagi rawatib, nah nyut yang mudik tiga. Karena tingkatan ibadat sunat yang paling mendekati wajib lagi ibadat sembahyang rawatib. Malah sembahyang rawatibnya seandainya
sesekali katanya lupa melaksanakan salat fardu, tapi seandainya lupa dan hana teringat, yang pernah sering tak kerjakan rawatib bisa menggantikan. Yang paling tinggi martabat sembahyang sunat oleh fardu rawatib, bukan tarawih. Tarawihnya malah di bawah salat tahajud loh. Alian baru witir, alian tahajud, alian tarawih. Maka alangkah keliru sebahagian masyarakat lu sembahyang insya, hana sembahyang ba'diyah insya ke preh salatut tarawih ke baca lebili ke dua ke. Padahal sembahyang tarawihnya le tingkatan di bawah sembahyang ba'diyah insya martabat ji. Kan sering dengar kan? Kedua ke preh pajan Melayu tarawih. Padahal antara tarawih dengan sembahyang ba'diyah insya lebih mulia sembahyang ba'diyah insya. Jadi harus terpahami dengan kata buat kerana ilmu buat yang hukum ji sunatnya na tingkatan-tingkatan si dikan sama mendum. Kan kemudian pegah li Hasan Basri lam kasiran ma yu'a, adalah Hasan Basri banyak sekali menegur dan mencela dirinya dengan berkata, engkau wahai diri selalu berkata dengan perkataan orang-orang saleh yang khusyuk lagi ahli ibadat, dan engkau berbuat perbuatan orang fasik yang munafik lagi yang menampak-nampakkan ibadat. Jadi gecela dro dalam tasawuf na gekun istilah konsep mu'atabah. Mu'atabah tak cela diri sendiri. Jadi mu'atabahnya bagian dari muhasabah sid, introspeksi diri. Hasibu qabla an tuhasabu. Jadi urang awai hana gepreh gop yak nasihat, gecela dro kero, gekun bak dro ge, hai nafsu, hai diri, kah menyepegah haba nyan hi urang saleh, urang ahli ibadat. Pibut hi urang basik. Menyebab pegah haba sansang waliullah, pibut wali syaitan. Jadi gecela dro ge. Di kau ngepreh gok nasihat, dia dah preh urang nasihat, bengih telah dia nasihat. Urang jamun, tak bawa akhlak urang jamun, kena nasihat diri sendiri. Dia hana gepreh gok tegur. Termasuk Hasan Basri. Hasan Basrinya murid langsung Sayyidina Ali. Malah Sayyidina Ali berkuasa di Kufah. Ubena urang sumubut di Masjid Kufah di YouTube mendum. Hangga bili dinle le Sayyidina Ali karena sumubut kan tujuan ikhlas untuk pencitraan. Satu-satunya pengajian yang tetap diizinkan oleh Sayyidina Ali pengajian Hasan Basri. Memang akilah ulama tabi'in yang terbaik na yang berah Hasan Basri. Pina berah Uwais Al-Qarni. Tapi terlepas dari mana yang tabi'in terbaik, Hasan Basri lah murid daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Wallahi ma hadhi sifatul mukhlisin, gekun bak diri sendiri le Hasan Basri, demi Allah ini bukan karakter orang-orang yang ikhlas. Yang laginya buat gaduh pubut buat hana betul, ate pegah haba, tidak dengar haba tentang waliullah ni, tidak ubut kakana. Jadi kecela dogro, ana ya preh urang lain je celah. Adalah Fudail bin Iyad, semoga Allah merahmati beliau, berkata barang siapa yang tidak dalam amalnya lebih cerdas daripada pensihir, dia akan terjerumus dalam penyakit ria. Pensihir kiban carang Mbak Isom, ya kan? Yang namanya pensihir kan bisa menyembunyikan pensihir bisa menyembunyikan waktu dilakukan aktivitas sesuatu yang membuat orang merasa kagum, disembunyikan sebab. Nah, sebab dari action yang dilakukan oleh pensihir yang hanya itu boleh orang, yang hanya dia yang tahu. Berarti kan pensihirnya carang maksum. Menyatanya dalam beramal hana lebih cerdas dari pensihir, artinya hak itasam, yang berarti tanya akan terjerumus dalam penyakit ria. Nah, urun tanya Mbak Zinnun Al-Misri rahimahullah ta'ala, mata yang alamul abdu annahul mukhlisin. Kapan seorang hamba mengetahui dirinya termasuk dalam hamba-hamba yang ikhlas? Apa jawaban Zinnun? Idza badalal majhud fit ta'at wa ahabba sukutal manzilah indan nas. Apabila hamba tersebut telah mencurahkan jerih payahnya untuk melakukan ketaatan dan senang jatuh kedudukan di sisi manusia.
Nyo tatim curahkan ubena jerih payah kesanggupan danyo untuk beribadat, alian hanaya tu jatuh reputasi bak manusia. Nyan baru tanya termasuk lam mukhlisin. Menyo mantan dapat timang, ia takut jatuh reputasi bak manusia, hilang popularitas, yang berarti dalam mukhlisin. Sehingga tanya beramal, beribadat, mentang memandang, mentang niat untuk mendapat pencitraan, untuk dapat pamor, yang dalam mukhlisin. Muhammad bin Munkadir berkata, uhibbu lil ikhwan ay yudhhir ahadahum as-simtal hasan bil lail. Aku senang bahwa para saudaraku menampakkan penampilan yang baik mereka di waktu malam dan menyembunyikan penampilan baik di waktu siang. Alasan karena penampilan baik di waktu malam itu lebih baik, karena menyo siang ikala le manusia, menyo malam nyan ke Allah. Itanya waktu tengah malam tasuk pakaian, tabuh minyak wangi kan, tabuh tahias diri tanya, tasuk baju putih, tacok sajadah, nyan hana tujuan ke manusia. Maksud nak perlu mahurun dengan tengut. Yang berarti murni tanya untuk beribadat ke Allah. Tapi nyaura letak orang galan. Jadi orang awai termasuk cara ke bangun keikhlasan dalam hati kan, teruk bak kadang-kadang ura ge pukurung ibadat-ibadat yang nampak bak urang malam kan baru ge berpenampilan untuk beribadat. Kemudian naurun tayang lom tentang ibadat Hasan Basri. Getanyang Mbak Yunus bin Abid. Yunus bin Abidnya salah sirot tabi'in yang terkenal kejujuran gaknya. Jadi naurun tanyang Mbak Yunus bin Abid, adakah pernah roneh kalen seseorang yang beramal lagi amal Hasan Basri? Kejauh li Yunus bin Abid, demi Allah hanalung kalen urang yang berbicara seperti berbicara Hasan Basri. Maka bagaimana aku melihat orang yang beramal seperti amalnya? Jangankan orang beramal lagi amal Hasan Basri, pegah haba mentang hana yang lagi Hasan Basri adalah ceramah atau pelajarannya Hasan Basri dapat membuat hati menangis. Dan pelajaran yang disampaikan oleh selain Hasan Basri tidak membuat mata menangis. Jadi selain Hasan Basri, jangankan hati terklik, mata hati terklik. Tapi Hasan Basri ketika disampaikan mau'izah, pelajaran atau ceramah bimbingan, membuat hati menangis. Yang nandukan kunci ji kata Imam Haddad terletak pada keikhlasan dan ketulusan orang yang menyampaikan. Ketika kalam ucapan keluar dari orang yang ikhlas dan memiliki ketulusan, Allah jadikan kalam tersebut nurun wa barakatun, cahaya dan keberkahan. Walaupun yang punya kalam, yang punya pembicaraan tersebut tidak fasih. Kalamu ahlil ikhlas was siddiq nurun wa barakatun wa in kana ghaira fasihid. Haba orang yang ikhlas dan yang sidik. Sidik dalam tasawuf ge makna istiwa sirri wal alaniyah. Iku gop langkawan rame dengan watethiro hana beda sama. Nyakeun sidik. Mio tanya rajin sembahyang sunat truk per rakaat mio na urang kalen teh na urang kalen tinggal dua, yang mati hana sama antara urang kalen dengan watethiro. Ya hana sidik. Sidiknya memiliki ketulusan atau dalam bahasa lain istiwa sirri wal alaniyah. Antara lahir dengan tisam sama hana beda. Kalam ahli ikhlas was siddiq nurun wa barakah, cahaya dan keberkahan. Maka punya orang yang gepegah kegop na gepubut kedro, yang Allah dijadikan haba orangnya cahaya dan keberkahan. Patejik ke cahaya, hama lagi dapat lampu penguh. Baru kan pencerahan. Berarti punya orang yang binasihat kegop betul-betul pencerahan dan gebi keberkahan bak babah bak narid orang yang. Sebaliknya wa kalamu ahli takalluf wariya, haba orang takallufnya memaksa diri. Sebagai contoh, tanya
bak ta sampaikan ke orang lain, tayu wirid, tayu menzikir, tayu pedang malam, khatam Quran paling kurang sebulan 3 benar. Idra tu mesti tahun 3 hana. Alian zikir pim yang jannah yang jantan ni. Qiyamul lail yang pim yang jannah yang jantan. Yang berarti kan atahan ada pupuk kera tapi memaksa diri tak ajak orang lain. Kan takalluf. Kalam ahli takalluf wariya zulmatun wa wahsyatun. Apa makna zulmatun? Kegelapan. Wa wahsyatun liar. Wahsyah liar, ketakutan. Wa in kana fasihan, meskipun ada seseorang itu fasih. Tanya ketika tak pegah khabar, tak sampaikan berapi-api, ya, punya retorika yang baik, fasih tak bahasa. Tapi karena yang dah sampaikannya kan dasar keikhlasan, Allah dijadikan khabar tanyanya zulmah, gelap. Maka karena gelap, kita mau dak punya unun, tiba dak punya wi je. Kan sering timbul pertanyaan dalam masyarakat, di mana-mana ada pengajian. Ni jamun kadang-kadang si bulan 3 pengajian. Ini tip minggu, mana si pengajian buat YouTube, mana si pengajian melalui media sosial. Tapi kenapa masyarakat tidak berubah? Puncanya bukan di masyarakat, pada yang menyampaikan pengajian tersebut. Kadang yang sampaikan pengajian hanya ikhlas. Kadang yang sampaikan pengajiannya tujuan untuk pencitraan, cari pamor. Maka karena ni tanya hana betul, maka apa yang dah pegah li tanyanya gepegat zulmah li Allah kan nur. Maka dia dah sampaikan hana beri bekah masyarakat. Gua pengajian ke salam. Yang gepegah li Imam Haddad. Kena balung lu cuma rekam saja. Habai Imam Haddad ente puabi ro ka ikhlas tak hana. Jadi lu pegah habai Imam Haddad. Jadi kan berarti kita lu sampaikan ilung ka ikhlas. Kita tak faham dia. Kanya tanya tabut kitab Syekh Abdul Wahab Syarani, godnya yang nasihat tanya. Di baik bentet, baik perakan kelungan ni. Long termasuk tengah nasihat legaknya. Baik dah pegah menan. Dia menan tak posisikan diri tanya. Dia tabut sebuah kitab yang berarti tabut kitab Mughazali. Berarti Imam Ghazali sedang menasihati kitab menan. Waktu tersinggung dengan nasihat-nasihat yang ada dalam kitab, yang menandakan yang betul-betul nasihat. Yang namanya obat pasti perih. Obat luka menyohana perih hanya ke ubat, ya kan? Tanda perih kata kenang bak luka, betadin kenang bak luka perih pedih, yang tanda ubat yang gerd. Nyo menyertai judul kitabnya Tambihul Mu'tarin. Mu'tarin ni apa makna? Orang yang terbuai dan tertipu. Jadi Imam Syarani sebenarnya nasihat yang dalam kitabnya diutamakan ke ahli ilmu, ke orang nayak ber. Karenanya pengajian yang ikut rata-rata nak pernah tabut tanya hidayah. Cocok dah kitabnya untuk nasihat kero tu. Jadi kalau nasihat gegap kan nasihat kero eleh. Jadi kadang-kadang tanya semua buat orangnya, tanya beramal hanali keikhlasan atau kurang keikhlasan. Malah nanti di akhir bab ikhlasnya, kalau sabah orang nak ilmu hana ikhlas dengan ilmu, ketika disampaikan fadilah-fadilah yak bet, watena orang dengar ceramah gatnyan ila kaidin yak bet bagap kan bagatnyan. Nyan gepegah baik mah kenan baik yak bet kenan. Hampah me kenan. Yang tanda apa yang gepegah berkah nak keikhlasan. Sebab menyatanya nak keikhlasan, barangkah je yak bet selama yang pernahnya betul hana beda. Menyatanya lu tak pegah fadilah bet ba orang, beyak bet bat tanya baru. Yak bet bagak ka bengeh tu, yak bet bagak ka kata tamnya berarti selamanya tak pegah fadilah bet hana ikhlas. Sebab mak tak pegah fadilah bet selamanya mengauri tiap bet bat tanya, bukti je bayak bet bagak kata pegah pula lain. Jadi ini le teguran-teguran lebih-lebih kita tanya yang ber. Kemudian orang tanya Mbak Yahya bin Mu'ad. Yahya bin Mu'adnya dari kalangan tabi'in sid. Mata yakunul abdu mukhlisan. Pajan orang baru dianggap orang ikhlas. Dia jawab bina idza sara khuluquhu ka khuluqir radhi'. Apabila perilaku orang tersebut sama seperti perilaku bayi yang menyusui.
Tidak peduli orang yang puji, tidak peduli orang yang celah. Ada mana nak mit otak saat menyusui lang pangkuan mak gejak orang kecukai rumah supo singa yo brok tat aga nemiknya kan ai permen di je baju susu mak gejak orang kepuja man ganteng tak aga nemiknya boh orang puja boh orang celah anai permen jim yo dalam tro tetap menyusui asi bak mak nyan bermenan sikap tanya dalam udip hana pengaruh ibadat tanya ke Allah mendapat pujian atau hana mendapat pujian nyan baru tanya dalam keikhlasan ni hana nya berarti dalam ikhlas sampai salah siro salafus saleh yang bernama Abu Sa'ib kepegah dia nyan apabila terketuk apabila terketuk oleh tangisan pada mendengar Quran atau hadis, beliau merubahnya kepada tersenyum. Kerana tanya miyota hayati dia dabut Quran, dia sebut ayat-ayat azib, terklik tu. Yang miyo orang ikhlas, pada saat terkliknya berjek ke alih ke terkem. Sebab dia kalau legop man, dia Quran terklik kan, narasa bangga bacut. Berjek ke alih ke terkem. Yang ban baru teruk tingkat ikhlas. Minta biarkanlah menangisnya berarti belum nak keikhlasan dia tanya. Urang akhirat dipegang oleh Abu Abdullah Al-Antaqi bahawa hari akhirat Allah nepegah bak orang yang bersikap ria pada dunia. Khud amalaka sawaba amalika mimang kunta turaih. Ya cok pahala amal kamu dari orang yang kamu bersikap ria kepada orang tersebut. Hari kiamat pada tanya talaki pahala dari setiap amal ibadat yang tengah pubuk dunia. Allah nekun ya cok ba orang kapedih-pedih amal pada dunia. Allah dalam riwayat lain kepegah lamino Allah nasuud hari akhirat, bukankah di dunia manusia telah memberi kelonggaran kepada kamu karena ilmu kamu, karena amal kamu? Bukankah kamu telah dilantik menjadi pemimpin? Bukankah kamu telah diberi kemurahan dan diskon saat transaksi jual beli? Tanya orang saleh, tanya orang ilmu, dia tamu belau kan ibi diskon le orang. Nyan diskon yang dibi wate tayak mu belau yan menyongan ilmu dan amal tanya tujuan kenan ro kiamat getimplak oleh Allah. Pula ke pala baklung, te dunia kai bi diskon go. Gara-gara ilmu kai bi diskon le orang. Anian bukankah di dunia kamu telah dimuliakan? Alam-alam, mana je alam-alamnya? Adakah tidak? Bukankah tidak? Bukankah tidak? Le yang akan getimplak oleh Allah ke katanya, menyotanya dalam udip dunia amalan ibadat dan ilmu katanya ingin memamerkan kepada orang lain. Dan orang yang merasa nyaman dengan manusia nya sulit untuk selamat daripada ria. Menyotanya mantang merasa nyaman dengan manusia. Artinya itanya han semangat tak ibadat mio zero. Han semangat tak berbuat baik mio hana berjamaah. Artinya mio karame urang kana urang lain yang cika nyaman tenang tu semangat. Yang mio mantang sikap lagi yang sulit selamat daripada ria. Mio orang yang selamat daripada ria nya biasa galak menyendiri. Ana galak bakbut rame-rame. Itanya otak kathiro dekan dami tangan kah? Dami tangan. Tak set ngan so yang nak mentang jaga kenan tajak. Tak mi tangan hasil siro dah hana semangat aju. Tapi lu nalung kalen di luar negara otak kamu ya ziarah bab orang saleh orang hana trip hai geduk trip tak. Le geduk ngan tanya paling di tengah jam habis 3. Getayang aju. Bakiyah hajat nak sisa hajat untuk ngelung dah. Nak pelem untuk ngelung, nak pelem puatra lagi sampai kan aju. Kerana kan hana ingin ya duduk trip kena ibadat kero wirid-wirid kero ngan menyendiri ke dengan Allah. Ya tanya kan dan jamai dekai dia tapi jamai kalau dekai dia lah nak moho pun wo tanduk dia. Jadi membalik kerana dia mentang merasa nyaman dengan orang. Jadi orang yang ke tujuan akhirat tu orangnya hana nyaman dengan manusia. Malah mereka trip kan giak wo tu.
maka ngiwo langsung kita yang pun apa lela ma tayang gak ma tayang kan dia confirm je muka tayang lagi kan ni tanya jamai lagi din handa biwo lah tak belum korkok lah lagi biwo jamai kusang kupi lah jadi beda tanya kan urungan karena hana galak ke sebab bakdu sesama manusianya rentan terjadi maksiat tak rom pegah habar tidak pegah habar tak nampu pegah rom pegah tak nampu sebab dia kebiasaan menan sebab na urang ladem melucu ngan pegah kegop na urang ladem melucu ngan pegah aib gop na urang ladem wateh nampu bahan cerita nampu bahan pegah kegop maka ji tanya hanaga tamu duk tip tak ngau urang tapi baik cik wateh hana taduk manusia dia tengok jaga baik cik menan wajib kita fokus benar wateh untuk tang ibadah ini negala mentang pengalaman Imam Syafi'i iaitannya terjalankan ibadat berpijak atas mazhab beliau. Imam Syafi'i yang merupakan imam katanya dalam bidang fikih, beliau mentang bagi watai cik leboh. Na watai yang untuk istirahat, na watai yang untuk keilmu, na watai yang untuk bainahu wa bainallah. Watai khusus yang hana so ganggu ibadat khusus ke Allah. Dalam ni menyogaknya kaji ke imam dalam fikih. Kan kasih nganyam dah kah? Asyik ngelimnya mentang baik lagi pegat watai khusus ibadat ke Allah. Tapi rata-rata orangnya na watai khusus ke Allah. Jadi bagi watai bagi leh na sepeleh malam yang khusus ke Allah hana so berkaru antara agaknya dengan Allah. Ayo hana tok tingkatnya lom. Kaji longgalan di mesti lagi di Yaman yang teta ziarah bak para wali deh, bu wali mentaudib, bu wali yang ka meninggal mandumna makbadnya tempat kalut, tempat ibadat. Yang dalam tempat ibadatnya paling let 2 krek musalla. Kadang-kadang nang sikrek tok. Sikrek musalla dro tok nang tatul lan tanah bacut. Jadi orangnya punya tempat ibadat khusus yang mana orang sang ibadat ana so ganggu. Jadi kan fokus ke ibadat ke Allah tok. Yang tanya kadang-kadang bak tanya hanali. Memang hai nganta semua buatnya kan luar biasa cik. Betul tapi mandung syarat menyana keikhlasan. Ubina hadis-hadis yang dijelaskan tentang fadilah mengajarkan ilmu mandung tafsir lang syarah idza akhlasu. Jadi menyaik tabangun keikhlasan hana masalah, takut keikhlasan bitan. Jadi menyangkan semua buat hana keikhlasan manfaat je kurang. Manfaat ilmu tetapna cuma hana kamal ke. Makna hana kamal manfaat ilmu menyertanya haik tabangun keikhlasan berarti gadah jahil urang saga dengan ilmu tanya han sempurna. Ibarat dalam sabah kitab tanya ibarat lilin ba. Lilin kan memberi manfaat ke urang tapi membakar diri sendiri. Trip je habis tutung pajuhro. Manfaat gegap nah katrang urang dum gara-gara udip lilin tapi droi habis je menan ke tanya nak ilmu menyo hak amalkan ilmu. Jadi manfaat je kurang kero tu. Gegap sebagai manfaat. Maka supaya manfaat ilmunya kamal sempurna, baik hanya tak sampaikan ke urang menteng juga tak amalkan ke kedro. Kan tak bacanya kan kita baca mandum lagi model bud hidayah. Karab 5 un baru habis bab ria. Po 12 baru lu. Enduk po 12 kan. Nya dah pelompat-lompat dah baca bab penting Kemudian kita lompat ke di Haba Sayyidina Ali tanda-tanda orang ria. Pegah le Sayyidina Ali bab lemboi 28 ba karab tengah waqat kana Amirul Mukminin Ali radhiyallahu an. Sayyidina Ali radhiyallahu an pegah le beliau inna lil murai salasu alamatin. Orang yang bersikap ria itu ada 3 tanda nal hebo indikator. Nya tanya hana tuduh-tuduh ke gop masing-masing tanya mbak dro. Nya na tanyan berarti mentang na tanya tipe ria. Urang ria nal hebo indikator tanda. Pertama kepegah dari Sayyidina Ali ia kesal idza kana wahdah. Dia akan malas apabila sendirian. Nya watathiro ibadat hana semangat.
Emang bahasa ada berapa-berapa. Cik ramai-ramai tu bersemangat. Masiro tu memang cik kurang semangat. Yang kita tanda mentang naria berarti. Mentang galak beramai tanya. Masiro tu ya kesalnya pun malas. Ya kesal idza kana wahdah. Malas seseorang apabila sendirian. Wa yusallin nawafil jalisan. Itu sembahyang tiradu. Yang sembahyang sunat. Tiada ada yang kupul sembahyang tiradu. Tak main surah apa. Abak keberah rawatib. Jut tiradang. Jut tiradu. Jut tirad berbaring. Memang kawan ramai. Hana tiradu sembahyang. Tiradang. Bahana sokalan. Tiradu. Yang berarti memang menteng na lagi nyan. Artinya dalam bahasa lain. Kualitas ibadat getanya turunkan. Ketika getanya hana sokalan. Yang berarti ibadat tanya watena orang kalan ria yang kan bebut hana ikhlas bebut. Alian wayan syatu bersemangat apabila ma'annas bersama manusia. Wayazidu fil amal idza madahuhu memuji menambah ia pada beramal apabila mereka itu manusia memuji akannya. Miona urang pujo tatamah. Bana urang pujo nyan tamah. Memang le peningkatan. Lawik le nak suluk berusaha kameri meningkat baca. Karena orang pujo, tena orang pujo tanya mia berakon sembahyang ba'diyah 2 rakaat kajik put. Nyan tanda berarti ibadat tanya hana murni ti kanaria. Sebagaimana mengurangi ia daripada amal apabila mereka mencela. Tena orang cela dah berkurang. Hanayum butlum. Nyodum galum pubuk kebaikan hanai ibu harti. Baik you sumbut le tengok. Ti kan ada tim le gara-gara tanya dicela le urang. Nyona urang puja tanya bersemangat, tena urang cela tanya dapat kurang amal. Ya kan mandum na bertanya kan. Mandum na nya tabutnya untuk muhasabah ro. Di hana keung kego bae pegah hero hana ikhlas berarti. Hana perlu ada duduk go. Dro teh ta muhasabah dro kro. Kemudian ini dijelaskan juga oleh para ulama. Pajan tanya baru nasifut ria, baru nasifut ikhlas ketika wate dipuja legop tanya hana pengaruh, wate dicela legop hana pengaruh. Maka Sayyidina Abu Bakar kan ajarkan doa te puja le urang. Atena urang puja nyan baik tak fikir tanya dipuja karena tanya. Urang ipuja tanya karena Allah getup aib tanya. Maka dia tena urang puja dibaca alhamdulillah allazi azharal jamil wa sataral qabih. Segala puji bagi Allah yang penampak yang get-get dan getup yang buruk-buruk. Tanya ipuja oleh urang karena Allah gepedih yang get batanya. Nasifut tanya yang hana get gesam oleh Allah. Maka dalam kitab tasawuf Allah memiliki sifat satrul jamil. Apa satrul jamil? Satrul jamilnya tutupan yang baik. Allah getat getup tiput-tiput hana get bak manusia sehingga manusianya tetap dipuja oleh manusia lain. Diajarkan oleh Sayyidina Abu Bakar, waktu tanya dipuja oleh orang dia baca Allahumma anta a'lamu min nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minhum. Ya Allah anta a'lamu min nafsi, ron lebih neturi solun. Allahumma anta a'lamu bi nafsi, ya Allah ron lebih neturi solun. Wa ana a'lamu bi nafsi minhum, lun lebih lenturi solun ketimbang orang yang puja-puja lun. Allahumma ja'alni khairan mimma yadunnun, ya Allah ni puji lun lebih hebat dari yang sangka-sangka li manusia. Wa ufirli ma la ya'lamun, ni pampun lun dengan sebab ipuja lun yang hana itu pu oleh awaknya kiban lung sebenarnya tinggal ipuja baik gara-gara ipuja pada ayatnya hana abak lung tapi ni hukum lung ya Allah. Wa ufirli ma la ya'lamun, ni pampun lun atas yang hana itu pu oleh mereka itu. Wala tu'akhidni fima yaqulun, dan baik ni hukum lun pu yai kun le mereka itu. Yang doa gajarkan le Sayyidina Abu Bakar. Allahumma anta a'lamu min nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minhum. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun wa ufirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun.
yang tak kun dai puja le urang baik terbuai tanya dena urang puja kadang-kadang kumang mimpunyung jo antara aki-aki ana mengida dengan tanah kam layang-layang na anjek kaya nan sebab tanya mamandum tanya na sifat hanagat yang kadang-kadang tanya hanadih matanya puta lawan puta biarkan kan tipe hanagat nyan puta pelihara tabu pupuk tak jaga puta lawan tak binasakan. Kan kemudian belum 4 je. Kepegang li Fudail bin Iyad, al amal li ajlin nas syirkun wa tarkul amal li ajlin nas riya. Beramal karena manusia itu syirik. Yang kitabnya riya, itu yang betul dalam makalah Fudail bin Iyad yang lain kan riya syirkun. Al amal li ajlin nas syirkun wa tarkul amal li ajlin nas riya. Beramal karena manusia itu syirik. Meninggalkan amal karena manusia itu riya. Dan bermula ikhlas bahwa Allah menyelamatkan kamu dari keduanya. Kultu ngekomentar le Syekh Abdul Wahab Sya'rani, makna tinggai amal karena manusia bahawa tidak senang beramal kecuali pada tempat yang dipuji akannya seorang oleh manusia padanya tempat. Apabila tidak mendapat orang yang memuji ia, dia akan meninggalkan amal dan merasa malas daripada amal tersebut. Yang makna tinggai amal karena manusia. Adi watih hana puja, mau ring hana gepegah, pakan hana pubut karena hana puja kan, pasti akan gepegah mano. Yang hana lembubut le karena hana sobuhyum. Hana dihargai kebaikan lu. Yang berarti medanya mantang pelai dihargai kebaikan dia dah pubut. Berarti dana mantang naria tanya. Mantang naria. Memang haluh tak rianya. Ikhlasnya gepegah le salah siro ulama salaf atau ulama dari kalangan tabi'in. Ikhlasnya ibarat jejak kaki bak pasir. Nah, pasir dan jejak bini laut. Dia dah gida kena jejak kaki ini nanti agak gadah kah? Yang keban susah untuk bersikap ria, untuk bersikap ikhlas. Karena rianya naria ba'dal amal. Ada ria ba'dal amal. Maka haluh tat. Itu lagi contoh itanya dia dah buat ibadat hananin untuk pamer bak manusia. Nit ikhlas karena Allah. Na 3 minggu lu dah buat ibadat, nak orang puja-puja katanya senang. Yang nak unsur ria je. Padahal ibadatnya ke 3 minggu kau ikut. Maka jika kendi rianya na yang kafi nanti sob. Na ria jali, na ria kafi. Mio ria jali, cithan ge beramal miokan karena pujian manusia. Mio ria kafi, gaknyan ge beramal. Cuman wate na urang puja ke gaknyan merasa senangnya ria kafi tu som. Haluh tan. Maka batinnya payah tabi-tabi dia jaga, dia jaga batin. Dah harus dah pahami belum tanya kana tayak beut. Nak pernah tinggal dayah, dah pernah tak beut. Bahawa maksudnya kan maksud zahir tu. Nah maksud batin. Dan yang paling susah gejaga le urang beut maksud batin. Tandukan urang beut susah jaga maksud batin. Karena punya maksud lahir dan motivasi untuk jaga. Sebab punya maksud lahir ge pubut le urang nak ilmu jatuh pamor buat masyarakat. Ya ge jatuh pamor haitung. Haitung le urang, hai bile semua beut, hai bile ceramah, hai bile khutbah, hai bile dan imam. Ya ge. Salah-salah hai biduk le dalam kampung yan payah we. Jadi karena motivasi untuk menjaga diri daripada maksud batin, maksud zahir banyak le motivasi. Tapi untuk menjaga diri dari maksud batinnya yang susah. Hana motivasi tu pak. Maknya ada di som latih. Kali katanya yang kali pernah tayak beut kerana ilmu benar peningkatan. Jadi baik kitanya terjaga roh dari maksud lahir tu. Mionyan cik ataka sanggup terjaga insya-Allah. Karena dengan motivasi-motivasi benar. Tapi tak tingkatkan kualitas kitanya sampai baik terjaga diri pada maksud batin. Salah seorang ulama kontemporer iaitu Syekh
Syekh Ramadan Buti. Syekh Ramadan Buti nak karang sebuah kitab risalah, kitab ubud khusus tentang maksiat batin. Jadi nyandum penting persoalan batin, sehingga oleh para ulama gekarang sebuah kitab kadang-kadang untuk membahas tentang maksiat batin. Kemudian Imam Hasan Basri juga berkata, qabihun bil alim ay yashba' fi hadzal zaman minal halal fa kaifa biman yashba' minal haram. Jadi termasuk salah satu tanda ria, iaitu orang tena ilmu tanya ai dah tindro daripada makanan-makanan. Makanan yang halia mentang ino gecela tanya menyo sampai teruk tingkat kenyang. Berlebihan daripada makanan yang halia. Menyapajuh makanan yang halia berlebihan dianggap tercela, bagaimana dengan orang yang makan makanan haram. Nyamban pelajaran yang bisa dapeti ino, urang awai gejaga diri truk bak hal-hal yang hukumnya halal, kena haram tok jaga. Yang halal mentang na istilah kelang kitab, halal itu dihisap. Menyo haram enggak adil kan? Yang halal mentang gehisap ro akhirat. Pula menyo yang haram. Nya dalam berah benar pan tulis. Termasuk tanda orang yang ria dengan ilmu, ayyuraghib nas fil ilmi, menggemarkan manusia pada ilmu dan menyebut bagi mereka itu tentang keutamaan ilmu. Kemudian jika oleh salah seorang bermusyawarah akan ia pada belajar ilmu kepada seseorang daripada teman-temannya, dia tidak memberi semangat sebagaimana memberi semangat di awal tadi. Jadi waktu dah pegah tentang keutamaan ilmu, dah ceramah lang kampung, itu nak dah buka daya, dah puik semangat urang untuk yak dah bedah salah sira wali murid yang musyawarah apa tanya, pi ga entak ni orang lain ke mak dah tanya kan. Jangan dah semangat le, tapi semangat lagi waktu dah ceramah imnasa. Yang tanda waktu dah ceramah orang ni kau bebut pelai burung yak pada tanya kaji semangat tak pada pegah keutamaan beut. Baik kaidin yak musyawarah untuk yak beut palain, dah semangat le lagi orangnya. Ani ka haluh nak kalang ka? Haluh teruk kena kadang-kadang nak tingat tu. Tengok kadang-kadang nak tak sadari. Waktu dah lakukan satu hal nyan padahal karena indikasi ria ina. Tapi hana dah sadari. Maka kena perlu benar teguran. Yang punya kedra dah hana sadari kan. Tapi dia kan hana ria biasa mentang. Jadi nyan le bak kitanya tanya tungku le ya datang menan. Tena ila kaidin murid ia beut bak gurai lain khatam. Ya kan? Yang baik kenan yang lain tu hujud. Yang tanda itanya ilmu yang dah sampaikan hana tulus ikhlas. Sebab menyo ilmu yang dah sampaikan tulus ikhlas, yang penting masyarakat getembut. Hana macam tanya. Dan tanya tungku menyo merasa watenai tamang tungku lain karena mano agam lain mengganggu tanya. Yang berarti dia tak ajak orang kan kepada Allah, tak ajak kedra tu. La Al-Quran ud'u ila sabilillah. Kan ud'u ila sabilika, ud'u ila sabili rabbika. Baik ud'u ila sabilika. Ud'u ila sabilika, ajak orang kepada jalanmu, ajak orang untuk memperbanyak kelompokmu. Tapi mio tanya tulus tak sampaikan ajaran agama, barang kaso yang sampaikan selama mentang hati jalan kebenaran, tanya merasa terbantu. Walau kau kurang jatah tanya, mesti berakai dengan 3 minggu pega sumbut. Kadang-kadang akan ada tunggu lain, tinggal 3. Lerom nama tunggu dalam kampung. Kapuk andai, dia kata apa menempat tunggu, menempat lepet. Nyan merasa terbantu, merasa tersaing. Yang merasa tersaing mati mentang na ciri-ciri dia. Kemudian lanjutlah mana? Dipegah oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ini lagi yang Ibnu lalu macam apa boleh kenapa yang nak tahan.
Idza ra'a talibal ilma, apabila Imam Ahmad melihat penuntut ilmu tidak melaksanakan ibadat malam, beliau akan menahan diri daripada mengajarkan ilmu kepada orang tersebut. Nekalan cara hukum santri jamun le Imam Ahmad menyo urang beut hana ketim qiyamul lail. Qiyamul lail no identik dengan tahajud. Sebenarnya qiyamul lail nama macam tahajud. Beda qiyamul lail dengan tahajud. Ini lu jelaskan bacut supaya proken mangat jelas perbedaan. Menyo qiyamul lail ibadat sunat yang kita lakukan oleh sembahyang Isya. Termasuk ba'diyah Isya. Ba'diyah Isya itu dalam kategori qiyamul lail. Maka tarawih qiyamul lail sid. Mangkusu bulan Ramadan. Tahajud qiyamul lail, witir qiyamul lail. Ibadat yang kita lakukan sesudah subuh sampai sesudah Isya sampai subuh, yang khung qiyamul lail. Apa beda dengan tahajud? Menyo tahajud lebih khusus dari qiyamul lail. Qiyamul lail itu terbenar kepada ba'diyah Isya, itu terbenar kepada sunat mutlak, itu terbenar kepada tahajud, itu terbenar kepada tarawih, itu terbenar kepada witir. Tapi menyo tahajud nya ibadat sembahyang sunat yang khusus dilakukan oleh tertidur. Menyo hana tertidur hana kira tahajud. Tertidur walau sebentar. Zira nuwo dari Sigli kena Bandar Aceh tempat tengut di alam selawah. Pi tengut bergadah, baik tengut seliu. Tengut bergadah ti hana sadar diri. Walau siat. Yang teruk kena bandar walau mentang jumpa si kurung, main tahajud je. Asal kali Insya. Malah jid tahajud oleh Insya jamak takdim lo. Mesti ada ni piuh buno ni piuh proken di sipat akan di Indrapuri sembahyang maghrib kangkan jamak takdim Insya. Jamak takdim Insya. Alan dari Indrapuri nan bak jalan tepat isi berahan tempat tengut ya. Dak teruk kena punani kampung Ulam Baru. Angkan tren nak uji mari dengan 8 malam. Yang sembahyang tahajud je. Karena kali Insya. Yang penting pernah sempat tertidur oleh sembahyang Insya yang kata tahajud. Walau Insya jamak takdim. Ana macam Insya buat wateroi. Tarawih dengan sit, nyatanya dalam safar gampang tak sembahyang tarawih. Tak jamak takdim Insya ju, dan tak sembahyang tarawih. Iadzan Insya di masjid, itanya kali tarawih hari. Di masjid baru iadzan Insya, tapi bulan safar, nyatanya kampung anjut. Saya pray dan mau Insya. Kamu nak praktek dengan tewo dari Yaman. Tewo Yaman transit di Mesir. Pesawat dari Mesir kena Dubai dan Kuala Lumpur pukul 12 malam. Di sembahyang tarawih le sembahyang maghrib je, sembahyang maghrib jamaah takdim Isya dan sembahyang tarawih je express. Pukul 8 kali nempu. Padahal kalau menyadari Insya pi. Kamu tarawih kali witir kali. Jadi gebi kemudahan jelah agama. Cuman tanya mandang dah tempu buat atau han. Kadang-kadang sikap pun malas beribadatnya njik ke penghalang paling raya. Adalah agama gebi kemudahan. Termasuk yang uronyo di kalangan urang beut menteng hana ta praktek sembayang rawatib. Sembayang rawatib itanyo rata-rata ban katajak tinggai. Ya kan? Padahal ta beut sembayang rawatib atas kenderaan bukan hanya getanyo belajar malah tak ajarkan ke urang. Habis kitab bina kada semua beut. Tapi draw sendiri hana ada praktek. Sembayang atas kenderaan motor ijak aju kiblat ho yang arah motor yang kian gelantau kiblat. Kemudian dalam kitab ni. Tapi hana ada praktek sip. Paling menyidang motor bak jalan lu sembayang fardu. Anian menyokat truk atas berangkat aju bak dia agak ketinggai. Kita bedah Bandar Aceh dah jauh Medan nya hana le ju bak dia ka belia. Paling sembayang fardu saja. Padahal dia tabut nah sembayang dalam kenderaan. Sembayang dalam kenderaan kiblat yang ke arah tujuannya. Nyo kedengar ke timu yang lantau kiblat je. Tapi hana pernah ada praktek kan? Le hal-hal yang kadang-kadang tabut tok tapi hana tak amalkan, tak praktek. Dan perlu menjelaskan si bacut dalam kitab Manhaj Sawi nak jelaskan inan apa maksud mengamalkan ilmu.
Apakah maksud mengamalkan ilmu inan ubena yang getanya ilmu dan yang ketahui harus tak amalkan mandum? Kalau tidak, berarti kita dimasukkan dalam kategori orang tidak mengamalkan ilmu? Jawabannya bukan seperti itu. Karena tidak mungkin seseorang itu mengamalkan seluruh ilmu yang dia ketahui. Tapi kibancit maksud mengamalkan ilmu, mengamalkan ilmu yang mungkin. Yang mungkin. Maksud bab wakaf. Kalau tak sembut bab wakaf, kaimang tun. Tanya hana harta untuk tawakaf ke go. Hana tawakaf, nak kena orang hana mai lemeh. Hana kena bab hana mungkin. Tak sembut bab zakat. Tanya hana harta yang wajib untuk tak keluarkan zakat. Malah katanya mentang langganan penerima zakat kan pemberi. Nak kena tungkunya ada semua-semua bab zakat tapi zakat antang kebuh. Ya hana kena maksud mengamalkan ilmu itu ma'amkana, yang memungkinkan. Itu contoh ji rawatib. Sembahyang rawatibnya nak susah untuk tamalkan hana, makana faktor be'er sagai. Hana dah bubuk rawatib lu sembahyang fardunya kena hana amai ilmi. Jadi makna hana amai ilmi no kanubena yang na ilmi harus tak amalkan ya hana mungkin ke? Hana mungkin. Tapi artinya apa saja yang memungkinkan untuk diamal, baik dah tinggalkan. Nyo dah tinggalkan, dia tanya ukun urang hana amail, hana ilmi. Kemudian yo kalau kita akhiri kitabnya lempegah bacut tentang tingkatan keikhlasan. Ana buno waktu takalan penjelasan ini mungkin na terbesit lamate urang ron yang menan hana ikhlas le membacut tanya ibadat. Oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau gebagi tingkatan keikhlasan na leboh tingkatan. Yang paling tinggi tingkatan keikhlasan, tasfiyatul amal an mulahadatil khalqi, membersihkan amal daripada memandang kepada makhluk, mekerling kepada makhluk, dengan bahawa tidak dimaksud oleh seseorang dengan amal ibadat kecuali semata-mata menjunjung tinggi perintah Allah dan melaksanakan dengan hak seorang hamba tanpa mengharap penerimaan manusia dengan kasih sayang dan pujian kepada kita. Dan ibadat tok-tok untuk terlaksanakan perintah Allah, tok-tok untuk terjaga diri sebagai hamba. Yang namanya hamba yang baik, dia akan melaksanakan tugas-tugasnya tanpa pingin tahu balasan apa yang Allah berikan. Maka hamba yang baik, hamba yang tidak pernah mempertanyakan apa balasan. Yang hamba terbaik. Yang menandungku tanya-tanya ibadatnya tak harap syurga, hanalik ikhlas. Ikhlas tapi tingkatan je kai bawah lom. Karena tak harap syurga geanggap manteng ikhlas, sebab yang janji syurga Allah. Yang baru hanali ikhlas total menyertai ibadat tak harap pujian manusia. Sebab Allah nak janji dengan ibadat akan mendapat pujian manusia. Tapi Allah berjanji dengan ibadat gebi syurga. Tak harap yang berjanji oleh Allah hana merusak keikhlasan. Tapi nilai keikhlasan paling tinggi mu syurga pi baik tinggal. Ya hana bak tanya kan menyana para waliullah, orang yang kata dengan Allah. Dia orang yang ibadat ke Allah kerana jaga tugas. Saya lagi tanya geyu le orang si giak koh nalung lemo. Hana pernah tak pertanyakan bak orang si peimbalan yang akan gebi menyatanya tak tim koh nalung lemo. Pernah gebi persen dari harga jual lemonya tinggal menyapu belau atau nak janji ke belau Honda ke tanya. Tapi kerana tanya seorang anak yang baik, hana pernah tak pertanyakan tugas tanya anak pu yang geyu le orang si pu buat selama baik geyu atas harim nyan anak yang gad. Tapi yang anak hanagat itanya nilai hayahnya ni aku lemo tak balung. Tengok nana nabi persen laba lemo yang tan belau. Atau tai tu anak nijuk kelong tena. Yang mati hana keikhlasan anak yang itim pubut berbakti ke orang si setelah dia mendapat kepastian dapat bahagian. Tanya hamba Allah, dia tanya ibadat ke Allah, pingin mengetahui balasan apa imbalan yang Allah berikan, yang mentang kurang keikhlasan. Maka tena amalan-amalan sebahagian masyarakat kan tanya pu faedah. Tajuk wirid, tidak pegah tai sembayangnya sembayang je.
biasa bertanyakan nilai yang tungku lu dapat buat pun faedah. Pu kasit ya, nak kasit, nak tayang kasit le. Yang pu kasit wiridnya. Pu faedah wiridnya. Nyo nak baca kiban merumpak fadilah faedah haji. Yana hang baca. Nyan tingkatan keikhlasan paling tinggi. Jadi taharap tok-tok lagi tanya untuk mencari ridha Allah dan menjalankan perintah Allah tanpa mengharap pujian dan imbalan daripada manusia. Martabat yang kedua, bahawa beramal untuk supaya Allah gebi bahagian urang akhirat ke getanyo. Iaitu gebi syurga, gebi jauh dari neraka, gebi tamang tanyo dalam syurga, gebi nikmat-nikmat yang dalam syurga. Ini tingkatan kedua. Yang paling manyang muno mekenyan baik harap. Di bawahnya tak beramal untuk mengharap kebahagiaan urang akhirat. Man hana merusak keikhlasan, hana tabak yang janji bi kebahagiaan akhirat ke orang yang beramal, Allah syid. Tidaknya tak berharap sesuatu yang kagak janji oleh Allah, han merusak keikhlasan. Jika kun meno, hai kagak pegah, hana pegah kan lalu harap. Aku pegah oleh Allah, aku bertemu dalam syurga, so yang tim beramal, so yang tim beriman. Maka kalau harap kan kagak pegah. Makanya hana merusak keikhlasan. Kemudian yang ketiga, kepada Syekh Al-Bantani, beramal untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Tapi keuntungan duniawi ino lagi contoh gepu mudah rezeki dan gepu jauh segala bala. Nyo yang le la masyarakat tanya. Sehingga ada kena sehat urang ka sembayang, gebi balai Tuhan kana ana urang sembayang. Itu sembayang nanya supaya mangak gepu mudah rezeki, mangak gepu jauh bala. Nya hana rusak si keikhlasan lam. Yang baru rusak keikhlasan tak sembahyang tok untuk merumpak kehormatan mak manusia. Tapi untuk taharap mudah rezeki yang golong ke kira merusak keikhlasan. Sebab Allah nak janji nak kalau kana alul qura amanu la fatahna nak gebi keberkahan li Allah. Gebuka pintu rezeki dan kira orang itu beriman beramal saleh. Kalau dalil-dalil yang menunjukkan dalam Al-Quran bahawa menyertanya tak beramal saleh dan tak beriman kepada Allah, Allah gebuka pintu rezeki dan gebi kesejahteraan udip. Tak harap atanya, ya atanya tak hidupnya. Mia buna pun hana harap sapu, jaga tugas sebagai hamba dan jaga perintah Allah. Yang kedua bawahnya harap keuntungan, tapi kan hidupnya keuntungan di akhirat. Yang kelima tak harap keuntungan di dunia, tapi kan dalam bentuk pamor ba urang, hanya sebatas untuk mudah rezeki, hanya sebatas untuk jauh tanya daripada bala dan musibah. Tapi katanya dalam dunia yang tingkatan ikhlas paling rendah dan yang paling lelam masyarakatnya. Pada nasihat urang hana pubu ibadat kan kena menung bedaleh. Nya si hana so puasa puhang gebi bala malang ngempung. Hana so sembayang puhang gebi bala malang ngempung. Tidak piye ngatanya urang untuk tak ajak untuk ibadat. Nya nak gugur ikhlas hana cuman ikhlasan di tingkat paling rendah. Yang tercela tahsid, yang tercela ibadat untuk mencari popularitas bak manusia. Adinya yang murni merusak keikhlasan. Rasa ini mentang pengajian nanya selanjutnya tengah tambang dalam sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Silakan Tengku Urang Syekh Lun Mandum bertanya, boleh bertanya tentang materi yang tanya bahas atau bertanya tentang hal-hal lain termasuk persoalan kurban misalnya, karenanya kerap menjelang hari raya kurban. Dipersilakan kepada para jamaah yang ingin bertanya untuk menunjuk tangannya ataupun berdiri langsung bertanya kepada Abi. Pertanyaan mungkin terserah hanya dari pembahasan kita malam ini. Ya, 3 pertanyaan pertama kepada Bapak-bapak, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abi Haji Alur Mubarak Gede
guru-guru mandum yang berhormati, lebih malaikat mahamu. Mungkin pertanyaan don akan lagi pertanyaan orang gaya maklumlah nanya nalai apa itu. Jadi menapa apabila tidur ganyan nak berharap apa istilah dia harap terleng diku jangan bineh mon menyai kebu ibu liko tungku beri ke dengku kage ke dengku. Jadi gaharawannya ngomong dengku beri merpa ana dengku berapa tu dengku. Kan pakai apa hukum dengku. Sekian dan terima kasih. Jadi sira urang gemengan dengan dengku. Pelai nampak nak dengku malam tu je. Menoleh tanya dalam pertemanannya baruna memberi manfaat ketika iktidak kan, mana iktidak mengikuti menyobak tempat yang get, sehingga kan dalam sebuah hadis ni perkara Nabi anil mar'i la tas'al wandur ila khalilihi, innal mar'a bil innal karin wandur ila karinihi yang ngen yang selalu menyertai sahabat dekat. Karena seseorangnya bisa terpengaruhi sifat negatif atau positif dari ngen muno. Jadi dalam masalah persahabatan, dalam agama tanya persahabatannya menjadi salah satu persoalan yang dibahas dalam kitab-kitab, utamanya kitab tasawuf. Karena bisa memberi dampak baik atau buruk. Dampak baik bisa diberikan oleh persahabatan, dampak buruk bisa diberikan oleh persahabatan. Malah Nabi ni dalam sebuah hadis, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Nasihat Abu Hadilah riwayat almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Oleh para ulama ketika menjelaskan hadis tersebut, dijelaskan maksud seseorang itu dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Cinta yang bagaimana? Cinta yang dibarengi oleh mutaba'ah, mengikuti. Sehingga contoh dalam kitab nazira urang ayah ke non muslim, katanya mualah ke agama Islam. Mau urang cik katanya kananya tukang pelahi, yang tukang hero katanya Yahubut, kalau ngebi hidayah oleh Allah. Cinta katanya ke urang cik. Gua kat tahu sampai dia sakit ke pengon. Mam ya tak hadis benar secara lahir. Seseorang dikumpulkan bersama orang dia cintai. Berarti kan kalau kita mau Islam orang akhirat tinggal saja orang syrik dan neraka. Mam ya tak hadis secara lahir ke menan. Maka perlu penjelasan oleh ulama dijelaskan apa maksud daripada seseorang itu dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Artinya dia akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai bila cinta kepada orang tersebut dibarengi oleh mutaba'ah, mengikuti. Tanya cinta ke sira ulama, tak ikut akhlak gaknya, tak ikut nasihat gaknya. Tanya cinta ke sira urang saleh, tak ikut ibadat gaknya. Mamnya cinta tok hanya dapat pajang foto di rumah. Cinta tok ke urang, ke ulama, tak pajang foto sagai tapi apa yang sampaikan lagi dah tak ikut. Lagi bab meninggal ulama awal tanya innalillah, merasa kehilangan. Bina pengajian ulamanya mesti go dan tak ikut. Tapi dia meninggal awal tanya innalillah, merasa kehilangan tak. Ini kan arti sit. Jadi mutaba'ahnya menyahana kedekatan dengan seseorang menyahana tabarengi dengan mutaba'ah hana bermanfaat. Berarti kembali ke pertanyaan no, sira urang ngan dengku, boleh ni cak ni kayan tu. Tapi akhlak ilmu dengku ya hana ikut. Yang berarti hanya manfaat ngantong dengku, hanya tujuan untuk merubah nasib. Kamu ini nama istilah ulama nasab, ulama nasib. Ulama nasab berarti dari ayah kan dengku. Berarti meninggal ayah ke? Kakaknya je ke dengku. Ulama nasib katnya ayah kan dengku, mengkawin dengan dengku. Jadi nasib god. Jadi perlu nak rubah nasib katnya. Nak rubah nasib mengan pertolongan dengku perlu kena bejek ke melintai dengku. Mungkin untuk sekedar motivasi boleh, tapi baik terus-terusan dalam niatnya. Yang ke motivasi kan? Yang motivasi yang nak meet bitim yak beut. Tak pegah kalau urung yak beut kan sejahtera udip, betul-betul yak beut baik tanggung-tanggung.
ke motivasi awal, tapi baik terus-terus dalam niatnya nah nagot. Sebab kan nya tak kalau cerita berah bacut. Pajan berubah nit urang yak beut phone nan tujan. Nya cerita le Muadzali kan mambanyo berubah nit urang yak beut. Kalau witna MPU, kalau witna prokeun tungku tamu dalam PNS, kalau witna tungku ladem sebahagian memiliki prokeun kekayaan dan harta-harta duniawi, kalau witnya masa golom ke karang kita Imam Ghazali urang ka berubah nit ya beut. Imam Ghazali abad ke-5 Islam, orangnya abad ke-15 Islam. Tiri beton kau likut urang ka berubah nit ya beut. Punca ji nan tujan cerita Imam Ghazali lang kita ihya. Masa awal wate khulafa Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Gotnyan yang je keraja dan gotnyan ulama. Jadi Khalifah Umar, Khalifah Utsman dan Khalifah Ali, gotnya hendak pakai ulama ke untuk mendampingi gotnyan di istana. Padahal para sahabatnya urang takarrub kepada Allah, kebutoro ke Allah. Maka ramai para wali dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in. Menasih di masa soan khulafa wate masa Abbasiyah sonan ke Harun Rashid. Wate masa Harun Ar-Rasyid golong ge pakai ulama untuk tinggal di istana. Karena roh ge Harun Rashid termasuk ulama. Apa yang na fatwa hukum ge fatwa je roh. Meninggal Harun Rashid karena watenya sistem kerajaan hierarki mewarisi tahta kepada anak. Nah anak Harun Ar-Rasyid yang pernah memegang tampuk kekuasaan na yang umur 18 tahun. Na yang umur 20 tahun. Umur 18 tahun kalau mapan dalam bidang ilmu. Jadi karena secara hierarki anak rajanya pengganti ayah, dipakai tet ulama untuk duduk bak istana ke penasihat raja karena ada ikan ulama. Watayan urang mulai berubah nit yak beut. Tinggal motivasi urang cik dia pakai abu anak lemah haikalan ulama je. Tinggal bak istana dekat dengan raja karena nak ilmu. Nya watayan urang kam mulai berubah niat yak beut. Di kajamun kam mulai berubah nit urang yak beut kam mulai leweknya. Adi jamunkan kam mulai berubah nit. Maka ji pakan dia kalan lang kitab-kitab le para wali-wali dari kalangan tabi'in. Ya Uwais Qarni tabi'in, Fudail bin Iyad tabi'in, Malik bin Dinar tabi'in. Mandum para wali-wali yang disebut dalam kitab dari kalangan tabi'in dan tabi'in. Karena watanya yang berkuasa adalah urang na ilmu. Jadi raja ulamanya hendak pakai untuk tinggal bak istana. Watai hendak pakai li para ulamanya selain getulis kitab, gekarang kitab, gaknya gefokus ke ibadat ke. Ni karena fokus ke ibadat putoro ke Allah bejuk ke wali dia, bejuk ke orang-orang yang arif tu. Pada kadudo kahana fokus lagi kena agak terganggu dengan jabatan. Itulah yang sembut nak jabatan itu buat pemerintahan, nak jabatan non, nak jabatan dedi hana fokus lagi. Jadi nyan punca ji. Artinya kembali ke pertanyaan meno, tanya tak harap bergetung ke melintai tayak beut. Nyan untuk ke motivasi awal je. Tapi punya sabi-sabi dalam niatnya nyan bisa merusak keikhlasan. Hai ke motivasi dengan pancing pun nah. Pancing pun lah je. Sebab dia hai tim robah nasib tu. Dia kalan nasib tanya ham robah nya hana dam kahwin dengan anak tungku. Maka dalam kitabnya nak pegahsit punya anak ulama hai tim yak beut nyan hanggebi bi motivasi dengan motivasinya karena anak tungku atau anak ulama kabiasa mendapatkan fasilitas dari urang syik. Kiban cip nyana anak tungku hang getim yak beut gi perlu doa ke berah-le Syekh Abdul Wahab Syarani. Nyana anak tungku batat hai tim beut je ke pengganggu dalam masyarakat yang gi perlu doa. Hei urang menasah pakam doa. Doa ramai-ramai ya Allah nabi hidayah anak gurai kamu bujro. Nabi ya Allah anak ulama kamu nyan bagi ikut urang syik ke. Baik berbeza jalan. Nyan mentang. Nyan nasihat hana mampan bah. Penyebahan mapan, pegah dalam kitabnya sikit kalau lewat likut kan. Penyebahan mapan punya anak orang bertani, anak orang melampuh, anak orang megli, dia tak nasihat, ira kenapa le berubah nasib, kenapa le mulia baik hina,
Napa le bu mulia baik gadah UAU lega ya aku muka lam-lam kayak bu malim. Tapi punya anak orang malim tak pegah ira kenapa le mulia ilung. Ada anak aku buat kai cem jara le urang kan ayah aku malim. Ada anak aku buat aku mata kan ayah aku na mata. Ada anak aku buat kan tinggal kat rumah gak kan ayah aku buat rumah. Jadi han mapan dan nasihat dengan caranya. Maka beralih Syekh Abdul Wahab Syarani miona anak orang alim tidak mau mengikuti belajar ilmu, dia berdoa kepada Allah ke. Dia bercontoh anak dera ke. Anak dera ke Syekh Abdul Wahab Syarani pernah batatnya bahasa Aceh batat ke hana tembut. Kahek ke nasihat-nasihat ana mapan. Duduk pada tabuh malam dia sembahyang tahajud, dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah pada malam turut-turut, Allah gerubah lang siklip tiklap. Sehingga tiba-tiba terkejut Syekh Abdul Wahab Syarani kalau nanik kat tengah mentalaah kitab. Tengah belajar kan tim ibad han belaan belajar tim ibad hana le berdoa lagi petunjuk kepada Allah mu balik lagi orang malam dan mampu wate belajar sungguh-sungguh mendahului orang lain yang ka belajar sampai padum-padum tun igaknya baru pun ke belajar orang lain ka padum tun bisa gesaingi orang lain nyamban ia te balik bolak-balik li Allah ati manusia. Maka orangnya salah sabuh yang kitanya sering tertinggalkan, jarang memohon kepada Allah agar Allah memberi hidayah. Nya cina praktek baik ron yang nak anak maupun ron yang nak santri nak dayah walau dayah hubud. Ketika wate anak tanya han dipatih nasihat tanya. Ketika ada santri juga yang han dipatih nasihat tanya, baiklah ne hukum dengan ne support tau. Walau lah agama dibenarkan yang terlepas pada hukum hukum negara dibenarkan untuk dalam rangka memberi adab. Nah sebuah hal yang orangnya tanya terlewatkan, terabaikan, memohon hidayah kepada Allah. Ya yakin long hana, yakin long le tanya gurai-gurai hantam pernah dah sembahyang tahajud, tahajud mungkin nah hana pernah oleh tahajud neduk kusun laki ba Allah. Ya Allah nabi hidayah ke murid-murid long. Ya Allah nabi hidayah ke anak-anak long. Jarang. Padahal kunci pintu hidayah ba Allah. Yang po hidayah Allah, kunci hidayah ba Allah. Yang bolak-balik hati manusia Allah. Tapi dia hendak pernah laki ba Allah. Waktu hanjit santri lagi keinginannya dapat sah dah support. Padahal yang bi hidayah kan awi, kan boh lemo, dah support boh lemo, dah support pupi yang dah support dah siram ngei lebeung. Macam dah praktek hukuman-hukuman takzir ke santri dan ke anak, tapi ada satu yang terabaikan, memohon hidayah kepada Allah. Ini neci praktek. Sebab bina kitab-kitab terbaca para ulama waktu anak ke hana sesuai lagi yang inginkan, waktu ke paksa han jadi-jadi. Tapi dengan berdoa tulus kepada Allah, Allah gerubah dalam diklik-diklik. Ini katanya yang kadang-kadang bak katanya terabaikan. Laci dah praktek menyana anak terbatat hai tembut hana sematih dah ya una ni ja uwi dah ya baru ya tunong. Laci ne bedah malam ne tahajud ne laki doa ba Allah ne klik. Insya-Allah Allah akan bagi hidayah. Barunya hana dah pubut tangan, tak support Pati hana sematih tak denda tak hukum. Dua yang bawa kunci hidayah dan yang bolak-balik hati manusia. Allah hendak benar dah laki ba Allah. Dan yang le kah? Le lah masyarakat tanya, ada tunggu-tunggu dah le si tua. Bila angin mendoa ke murid, mengerau tua mendoa. Ini agak mendoa ke murid. Nak ada mendoa, nak undangan dia sama dia kan. Mana ke tua tu? Mana mendoa kelon aku mengerau tua mendoa, jangan mendoa kerau. Adanya dah coba tak praktekkan. Sebab dah pada empat ke tak baca dalam kitabnya, ngenyan gerubah li Allah, gebi hidayah. Kian sebagai tambahan tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru kamu dan anggota pengajian yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah. Pertanyaan mengenai keikhlasan tanya dalam hal beribadah. Nyo misi hanai tabong keikhlasan tanya baik dalam tingkatan ke-1, ke-2 dan ke-3 sebagaimana yang boleh jelaskan dulu. Pekehna hal-hal lain ibadah atau amal tanya yang bisa menambah atau menutupi dari ibadah yang tanya puput
yang kurang ikhlas penuh. Yang pertama. Yang kedua, masalah kurban. Tanya na kurban mesti untuk anggota keluarga tanya, mesti untuk anak tanya. Bagi yang berniatnya je tanya selaku orang tua atau anak tanya. Kemudian mesti kurbannya meripet 7 orang sebelum. Berarti kita serahkan biayanya ke panitia, kurbannya nak tanit atau tawakilah kepada masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama, itanya haitim ta bangunkan keikhlasan lagi dalam salah sabuh leheboh kategori benar. Pertama ialah harus sadari bahawa yang dinilai oleh Allah kan kuantitas, kan banyaknya ibadat, tapi kualitas. Ibadat hana perle yang hana perle menyebut sunat ni kan wajib. Tapi kuantitas kualitas dengan kuantitas. Bahasa Arab kan kaifiat, kan kamiyah kuantitas banyaknya. Tapi kualitas kupuman sembayang 3 rakaat tapi dalam keadaan hana hudur ati. Kira orang sembayang 2 rakaat tapi hudur ati. Nah ibarat-ibarat dalam kitab lagi contoh haba Ibnu Mas'ud. Kepegah Ibnu Mas'ud sembahyang para sahabat, sembahyang Abu Bakar yang lebih hebat daripada dunia dan isinya. Artinya orang yang berbuat ibadat ke Allah dalam keadaan hudur hati, fokus. Berarti kan banyak ibadat yang penting. Kanya harus dah sadari le. Kalau dah sadari, haik silom giban cara. Wateh haik miotanya kurang keikhlasannya mempengaruhi kebalasan. Tingkatan paling rendah balasan daripada amal gugur tuntutan. Amalnya perintah ji wajib. Berarti tanya orang akhirat hana ita menglelang kelompok orang meninggalkan wajib. Kalau dah buat. Tapi bonus yang Allah janjikan gebi kepada tanya nyo hana tanya kurang. Ketika hana yang kibancar rasid dalam agama na ibadat yang wate ta buat walau hana keikhlasan tapi na merumpak pahala. Contoh ibadat-ibadat yang walau hana ikhlas merumpak pahala, ibadat yang memiliki dimensi lain. Contoh sedekah ke orang fakir miskin. Di samping dimensi sedekah ada dimensi idkhal surur, menyenangkan orang. Orang fakir kan dia buat sedekah senang ya. Ulam kadang kepada urah hanapu belanja kana tajuk sedekah 500 ribu, geblo susu, geblo pampers, geblo beras, geblo minyak bacuk senang hati ke. Bahagia kan. Kalau nak kana pampers sana merah-merah leek, kalau nak kai jep susu senang. Tapi tajuk hana ikhlas tanya, tajuk foto lom, tak pegah lomnya coblos nomor lom, tajuk. Tapi kerana nak idkhal surur, hana pahala rak sedekah merumpak pahala rak idkhal surur. Yang ibadat yang memiliki dimensi lain kan. Hana mandi ibadat nak memiliki dimensi lain. Termasuk ibadat yang memiliki banyak dimensi lain selawat ke Nabi. Selawat ke Nabi menyatanya dalam keadaan riya han merumpak pahala selawat, tapi merumpak pahala idkhal surur hati Nabi. Sebab setiap selawat tanya dalam sebuah hadis gepa nampak oleh Allah bak Nabi. Nabi senang ke ketika umat dia selawat ke kan. Jadi tanya hana pahala selawat merumpak pahala menyenangkan Rasulullah. Nanti lagi sedekah pun nafala idkhal surur. Jadi mihaik ta bangun keikhlasan lam, usahakan benar ibadat-ibadat yang memiliki dimensi banyak lagi kan. Jadi hana pahala rat kurang ikhlas merumpak pahala rat sisi lain. Anda boleh. Dandang ta bangun tapi harus tak upayakan. Lagi lemburah benar. Lagi lemburah benar itanya menyo atas keberah Nabi al-Qais, orang yang cerdas, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas kata Nabi, orang yang mampu mengontrol dirinya, nafsunya dan beramal persiapan untuk oleh mati. Kan orang cerdas versi Rasulullah. Cerdas versi dunia ada ilmu yang kembangkan berinovasi kan macam-macamnya yang orang cerdas. Tapi cerdas versi Rasulullah, orang yang bisa dijadikan amal ibadat dengan persiapan untuk oleh mati.
Karena kehidupan yang abadi, kehidupan oleh mati. Dia tak akui ratu iman, dia tak akui ratu iman, berarti harus tersedek ke apa yang keperah oleh Rasul. Dia tanya tak tersedek, tak akui, tak benarkan apa yang keperah oleh Rasul, berarti takkan makra tu long kalau kira orang cerdas. Menyo pu yang long pubutnya hanya untuk long dapatkan kehidupan yang sementara, kan untuk kehidupan yang abadi. Arti lagi tanya tak upaya tidra untuk memperbaiki diri. Sebab kadang-kadang sebahagian getanya masyarakat nilai kualitas ibadat tanya saat umur 60 tahun sama lagi atau 15 tahun beda. Ya nak peningkatan ke? Kagebi udip tanya oleh Allah, ka 40 tahun tamu udip leh balik, tapi kualitas ibadat hana peningkatan lagi-lagi sebab. Ini ibarat orang honorer kerja bak kantor, kalau 10 tahun tapi honor sebab hana dapat nilai. Ini ke pegawai tetap le atasan ikalan kerja teng biasa-biasa mentang. Hana puken hana hal-hal yang membuat kebanggaan bagi kantor. Jak tagai bengah prehjim pajanwo, kerja paling 2 6 yang hana depu pubut, hana sabo hal yang menjadi kebanggaan di kantor atau di perusahaan. Ni hana peningkatan tapu lagi-lagi tapi. Yang tayo dalam ibadat ke Allah baik lagi yang pertama pasang nit le, benar nit untuk tertingkatkan. Ya kananya yang datem upayakan. Sebab ada kata upayakan baru Allah beri. Dalam ayat Allah nepegah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi kunci jih bermujahadah le. Mujahadah kan memerangi nafsu. Walladzina jahadu fina baru janji Allah lanahdiyannahum subulana. So yang tim bermujahadah bak jalan kamu akan kamu bihidayah kepada jalan-jalan kamu. Yang kunci yang hana datim robah diri tanya tak bermujahadah, yang hana putah harap Allah akan ngerubah dah. Kan yang pertama. Yang kedua tentang masalah nit kurban, kurban kepada anak, yang anaknya golong balik yang sama lagi fitrah. Fitrah tanya orang sik yang buh fitrah dan nit ke anak kasar. Anak-anaknya tanya tanggung nafkah dan ji golong balik. Udhiyah lagi sik tatsir kurban dan nit ke anak tu yang mantang ubud sah. Dah nak pay din. Tapi punya anak nyan ka balik, nyan hansah punya tanpa idin. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang masalah tajuk peng ke panitia. Nya tajuk peng ke panitia nyan 2 buah akad yang harus terpegat. Pertama akad wakilah untuk membeli. Sebab yang kurban dengan kempeng tajuk peng 4 peng kurban long mana je nah. Maksudnya 4 peng kurban long kan peng kurban 4 peng ni belo binatang sabo kelong untuk nasi kurban. Jadi tajuk peng ke panitia untuk tawakilah bagatnya untuk membeli seekor kambing atau membeli 1/7 sapi. Sebab menyelemo kan 7 orang. Berarti 1/7. Nah 2 je. Kuadra yang pelai ke belo. Tajuk peng bak panitia mesti 2,7 juta. Yang sama langgar 2,7 lagi 0 orang. Nah 2,4 dan 2,7. Yang lemah 2,7, yang kambing 2,4. Kuadra yang akan tanik wakilah agaknya. Oh tanik cok lemah sabuk 1/7 dari lemah. Kita wakilah agaknya hai tengku panitia nyo lunjuk peng 4 untuk lu wakilah bakro ni belo 1/7 lemah kilo. Dan itu ada kali ni belo ni siat ke kurban. Nah, di 2 buah wakilahan. 2 transaksi beli dan transaksi untuk sembelih ke kurban. Man wate tawakilah untuk belau kurban. Yang kengkata ni untuk si kurban. Hana payah le niat 3 untuk otasi. Sebab niat kurban boleh diniat pada saat sembelih, boleh diniat pada saat tajuk ke wakil. Dan boleh juga tatafwid niat. Mana tafwid niat tayu niat magab dia. Mesti nekun buat panitia, hai tunggu panitia nyapak peng ni belau anak kambing tabau kelong yang kasah ke kurban, alan nasi dia kurban urusan ro na unit Dempu urusan ro ni lun terima beres. Yang sah sih kan. Jadi le cara je. Adapun punya sistem arisan kurban yang kadang-kadang peng ripo-ripo, ripe-ripo peng 20,000 tapo, na urang mertuh baru set tapo. Abo 5 kadang. Nyan 100 ke 200 orang. Jila abo 5 nyan tetap untuk 7 orang. Man ilah atau solusi ji
gepegat jatah itu partikular kena arisan kurban pegat jatah nya penarikan pekeun biaya kurban tetap mesti dibeli 20,000. Tapi ini dah pegat jatah untuk tunyo karena pengnyo hanya terkumpul untuk 1 ekor lembu, tak in urang dah pasti. Nyo tungkunyo 7 ro, nyo untuk si kurban ngaknyan le di sebuah lembu. Anjir tak boleh mau dah si ke kurban 200 ro urang. Untuk 7 ro urang tak kaya anjir. Ente tonuke dah kantau lain teman baik le urang sat. Nyan ilah akan selalu siji. Yang anjir kurban arisannya ban merempuat tak boleh mau keman tak boleh sikula juga si. Yang anjir. Man Nabi narau si kurban ke umat yang gepe isyarak pada sawab ke. Gepe kongsi bak pahala. Kan sah kurban ke umat. Di Nabi nasi kurban nilai ba Allah pahala bergejuk ke umat. Jadi tak bersyarikat bak pahala je. Silanya dah si kurban tabah nilai ba Allah, ya Allah pahala kurbannya Nabi ke urang kampung lu kan je. Ya hanjit kurbannya tanit ke urang mantabo kampung. Tak boleh mau ke mantabo kampung je ya hanjit. Ya bacutut yo kalau melontot lempingan sandaji kalinya orang yang berbeza urus raya haji kadang nak gure-gure tanyo yang hanagi ikut lagi pengumuman pemerintah nyo panitia kurban harus hati-hati menyona alam kawan po kurbanyan hana gemu urus raya uro tasi kurban hansah nasi kegaknya tabak syarat sah tasi kurban urang po kurban berkagem urus raya. Mumpung untuk long kan, fintit nagure kadang yang hana gecok uro raya, uro pengumuman pemerintah, singoh gecok. Pada saat dia gajok lemau penitia termasuk gaknyan, nak jatah gaknyan ni tanya penitia anjut siaju pi April uro kedua. Bagaknya kalau uro raya, nyo kadang-kadang dalam masyarakat tua kena tingat. Kalau yang sareh mentuli lang hitam man. Nyona sahib kurban hana lom uro raya, nyam nyotasi tanya ke kira pe itilah harta gop man. Pe itilah lemau gop. Kemudian lempingat bercutut itamong tanggai Sadul Hijjahnya nyo adalah bulan paling utama dalam sebuah hadis ma min ayamin al amalus salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayam. Maksud hadhil ayam yang tanggai Sadul Hijjah sampai tanggai dikurung. Tanggai 10 kau orang haji kan. Nyo nak trip dia itamong 10 pertama bulan Dzul Hijjah. Bulan Dzul Hijjah yang memiliki keutamaan luar biasa 10 pertama. 10 kedua dan 10 terakhir hanale je kata sama ke bila lain. Maka jintet bak mulai tanggal Dzul Hijjah yan perlu amal kebaikan kerana Allah lipat ganda. Karena dalam hadis benar ahli Nabi tidak ada hari yang paling Allah cintai beramal saleh padanya hari melainkan hari 10 awal Dzul Hijjah. Yang sebagai wasiat mentang atau nasihat mentang. Kita akhiri pengajian tanya pada malam yang berbahagianya. Mudah-mudahan dalam kebaikan Allah lebih manfaat dan long sebagai pemateri menyona kata-kata yang menyinggung perasaan mohon juga diperbanyak maaf. Mudah-mudahan urang akhirat hana yang mukumat tanyo dan berharap Allah ampunkan tanyo dosa dan dalam kebaikan Allah lebih manfaat ilmu dan berpujud tanyo termasuk hamba-hamba Allah yang saleh. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadina wa li muallimina wa liman lahu haqqun علينا ولمن أحسن وأحب إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول وثبتنا على الحق فيما نفعل وثبتنا على الحق فيما نعتقد إنك على كل شيء قدير اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم يا محول الأهوال حول أهوالنا إلى آسن الحال اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا عازبا إلا زوجته ولا طفلا إلا ربيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين على هذه النية وكل نية صالحة أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين